Apakah saya rasis? Sebelum saya menceritakan tentang hal ini, saya ingin membacakan terlebih dahulu satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 139 ayat 14 yang berkata, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Ibu NR yang pernah melayani di Asia Timur selama beberapa tahun mengisahkan pengalamannya di ladang pelayanan kepada kami sebagai berikut. Tahun 1995, saya bersama 3 orang teman mengadakan perjalanan ke bagian selatan dari salah satu negara di Asia Timur. Sudah beberapa kali saya berkunjung ke daerah yang disebut perkampungan Huakia. Kala itu kami sedang mencari satu keluarga yang tidak jelas alamatnya. Setelah bertanya ke sana kemari, akhirnya kami bertemu dengan seorang bapak yang terlihat seperti seorang intelektual. Meskipun bukan orang yang sedang kami cari, tetapi beliau dengan ramah mengundang kami ke rumahnya. Di salah satu negara di Asia Timur tempat saya melayani, khususnya di pedesaan, menjamu tamu asing dengan sedikitnya memberikan teh adalah suatu tradisi yang sangat dipuji dan merupakan hal yang biasa. Kami diterima di ruang duduk rumah bapak itu. Beliau mulai berbicara tentang perbandingan orang Melayu dengan Huaren. Beliau berkata yang saya terjemahkan isinya kira-kira seperti ini. Orang Melayu di Indonesia atau di Malaysia itu bodoh-bodoh, tidak tahu berbisnis. Kulit mereka juga hitam-hitam, tidak seperti Huaren yang putih dan cantik-cantik. Teman saya yang seorang Singaporean sudah mencubit tangan saya dan berusaha mengalihkan pembicaraan untuk melindungi perasaan saya sebagai non-Huaren di antara kami berempat. Bapak tersebut tentu tidak menyadari hal itu dan masih terus ocehannya. Sejujurnya saya tidak tersinggung dengan perkataan bapak itu. Alasannya, perkataannya tidak ditujukan secara pribadi kepada saya. Saya juga hampir lupa bahwa saya bukan Huaren setelah 4 tahun menjelajahi negeri ini dengan tujuan supaya mereka mendengar kabar baik. Saya pun hanya terdiam sambil menunggu kalau ada kesempatan untuk menyampaikan kabar baik kepadanya. Dalam perjalanan pulang, teman saya terus-menerus minta maaf kepada saya atas peristiwa tersebut. Saya katakan kepadanya bahwa saya tidak apa-apa. Saya pun sedikit surprise dengan diri saya yang tidak reaktif terhadap perkataan bapak itu. Reaksi saya ini sangat berbeda dengan manusia lama saya dan latar belakang saya yang berasal dari suku Batak. Tidak berarti saya sudah menjadi orang yang super kebal terhadap diskriminasi, tetapi yang pasti bahwa Yesus Kristus sudah menjadi identitas diri saya, karena Ia telah menebus saya dari dosa dan menjadikan saya manusia baru. Dan atas dasar identitas yang Tuhan Yesus berikan itulah saya bisa mentaati panggilannya untuk menjadi saksi dan utusannya ke berbagai suku bangsa di dunia. Puji Tuhan.